Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sugiono dari SMA Negeri Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Pada bulan September ini saya akan membawa tema atau judul yang terkait dengan motivasi belajar. Tepatnya adalah meningkatkan motivasi belajar elastisitas. Permasalahan yang muncul kali ini saya ambil salah satu contohnya dari saat siswa belajar materi elastisitas. Di sana ada konsep tegangan, regangan, modulus Young, dan hukum Hooke. Sekaligus adalah rangkaian seri paralel pegas. Atau mungkin bisa dieksplorasi pada materi atau topik yang lainnya. Rendahnya motivasi belajar elastisitas pada siswa, ini masalahnya. Buat apa belajar elastisitas dan manfaatnya apa? Itu mungkin yang muncul pada benak siswa. Kalau saya analisa, akar permasalahannya mungkin, atau bukan mungkin, tapi adalah yang sudah saya analisa ini ya, kurangnya motivasi belajar elastisitas sehingga siswa tidak siap atau seperti ada penolakan terhadap penanaman konsep, prinsip, teori tentang elastisitas dan hukum Hooke. Pada akhirnya guru hanya mengajarkan sebantas tuntas, tuntas materi saja, dan siswa pun tidak berkesan pada saat belajar elastisitas. Solusi sudah saya buat, ada 4 solusi untuk melihat akar permasalahan yang muncul ini. Solusi pertama, karena tadi berasalnya dari akar permasalahannya tentang motivasi belajar, maka yang pertama adalah harus dibangkitkan motivasi belajar khususnya tentang elastisitas pada siswa, tentang manfaat kegunaannya apa dan kelanjutan materi ini apa, sehingga anak akan menilai bahwa manfaat belajar ini begitu besar sekali. Bagi yang mau melanjutkan kuliah, maka nanti akan ketemu materi yang jenis ini, dan ini sudah digunakan sebagai pondasinya atau dasar teori. Atau mungkin dengan menampilkan video yang terkait dengan elastisitas pada jembatan menggunakan balok H sebagai kerangkanya. Ini bisa dilihat di YouTube dengan link sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Lihat di sini. Tampak di sini jembatan menggunakan kerangka balok H. Ternyata di sini masih terkait dengan materi elastisitas. Ini sedang melaksanakan pembangunan jembatan dengan kerangka balok H. Atau mungkin menampilkan video teknologi konstruksi sosro bahu ciptaan Indonesia yang menggunakan material elastis atau besi sebagai bahan cor beton tiang penyangga jalan tol. Contohnya seperti ini. Ini bisa ditonton secara lengkap mungkin di kelas ya. Ini adalah hasil temuan anak bangsa, di mana insinyur ini berasal dari Bali, Pak Cokorda. Ini membangun tiang jembatan tol dengan menggunakan teknik sosro bahu. Sosro bahu ini salah satu teknik yang ternyata diakui oleh dunia dan lisensinya dimiliki oleh Indonesia. Ini lihat ini. Ternyata ini diputar. Huruf T-nya ini diputar. Sehingga pembangunan di bawahnya tidak begitu pada saat membangun di bawahnya tidak begitu terganggu. Ini bisa ditonton lengkap pada siswa. Atau mungkin menampilkan
animasi simulasi manfaat shock breaker sebagai peredam setiap guncangan saat mobil bergerak. Ini saya ambil dari ruang guru ya. Sudah saya siapkan seperti ini. Ya, ini amati lihat. Mobil ini melewati polisi tidur. Apabila tidak dilengkapi dengan peredam kejut atau shock breaker, maka kebayang mobil ini akan amburadul ya. Ya, ini suspensi dan lain sebagainya akan diperhitungkan. Salah satunya di sana shock breaker. Ya, shock breaker ini sangat berfungsi sekali. Kita lebih nyaman berkendara dalam mobil atau mungkin motor. Ya, ini salah satu yang bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Atau mungkin menggunakan simulasi-simulasi. Sekali lagi, dan juga perlu menyampaikan pada siswa SMA bahwa materi tersebut ternyata ada lanjutannya nanti di perguruan tinggi, yaitu adalah mata kuliah zat padat di perguruan tinggi, khususnya adalah jurusan fisika, entah itu adalah fisika kependidikan ataupun fisika non kependidikan. Ini adalah alternatif solusi pertama. Alternatif solusi kedua adalah menggunakan model pembelajaran PBL pada elastisitas dengan langkah kerja atau sintak model PBL dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Jadi penggalian masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Bagaimana caranya? Berikan pancingan pada siswa, ya tentunya oleh guru. Yang kedua adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Ya, yang kedua di sini, maka siswa perlu dibuat kelompok efektifnya. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang kelima adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berdasarkan sila tersebut, langkah-langkah PBL selanjutnya bisa dirancang oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan model pembelajaran PJBL. Nah, ini pada PJBL inilah banyak dilakukan di kurikulum Merdeka. Pada elastisitas, contohnya adalah membuat ketepel modern untuk membasmi burung hama padi. Nah, itu misalkan ya, ini contoh salah satu contoh saja. Bisa menggunakan tema-tema, judul-judul yang lain atau tema-tema yang lain. Kemudian yang keempat adalah menggunakan virtual lab atau simulasi interaktif. Yang sering saya gunakan adalah simulasi dari VET Colorado. Ini alamat linknya. Mari kita coba. Nah, ini adalah VET Colorado. Bisa kita coba begini. Interaktif ini, simulasi interaktif ini mudah sekali dilakukan, sehingga kita, nah, contohnya ini, apabila ada dua bekas yang kita gantungkan 250 gram, maka kita bisa membandingkan dengan yang 100 gram. Apabila ini konstantanya sama, kita lihat perbedaan dari perpanjangan atau penambahan panjangnya dari bekas tersebut. Bisa juga menggunakan yang ini, sama saja. Yang tadi adalah basic, yang ini tingkat lanjut, sama dari VET Colorado. Ya, sekali lagi, 4 alternatif solusi ini yang menurut saya adalah bisa dilakukan oleh guru. Yang utama adalah yang nomor 1 ini,
jadi bermasalah pada motivasi belajar, maka siswa harus dibangkitkan motivasi belajarnya. Berikan waktu pada saat kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di pintar-pintarnya guru memberikan motivasi sehingga anak akan tertarik sebelum belajar. Itu tugas yang harus dilaksanakan oleh guru. Sehingga hasil pemecahan masalah, hasil yang bisa didapatkan dari permasalahan ini adalah tentang motivasi belajar. Elastisitas adalah antusias siswa pada topik materialitas akan sangat besar karena sudah dibangkitkan tadi ya. Kemudian yang kedua, dapat memberikan pembelajaran yang sangat berkesan karena siswa yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator, dan lebih-lebih anak akan terkesan karena memiliki produk hasil belajar berupa ketepel. Ini satu tutorial yang bisa kita amati di sini. Bagaimana sih ketepel modern itu? Iklan ini ya, maaf kalau ada iklan ya, skip aja. Nah, inilah tutorial cara membuat ketepel seperti ini ya. Ternyata tenaganya besar ini. Cara membuatnya bagaimana? Banyak sekali ya, banyak sekali ini, dan bisa dilakukan oleh siswa kita, ya. Ini contoh video-videonya. Kemudian hasil yang bisa kita dapatkan tentunya akan berdampak pada meningkatnya kompetensi pengetahuan. Tadi siswa setelah tertarik maka dia akan mempraktekkan, dengan harapan adalah tentunya dapat meningkatkan kompetensi pengetahuannya dengan menggunakan model PBL yang kita combine ya, kita kombinasi dengan model PBL. Ini adalah proyeknya, cukup dan dilakukan dengan berkelompok saja. Kemudian hasil pemecahan masalah ini tentunya bisa didapatkan bahwa target kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran akan tercapai, yang ini akan ditandai dari perolehan nilai sumatif siswa yang cenderung baik. Tentunya hal ini perlu dianalisa lebih lanjut dengan cara menganalisa hasil belajar siswa. Apabila hasil belajar siswa ternyata masih belum mendapatkan nilai yang menurut kita masih belum memuaskan, maka kita harus mereview kembali ya. Dan tentunya tidak perlu mengulang pembelajaran ini, cukup kita berikan tindak lanjut nanti pada kegiatan yang berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.